Sebelum melanjutkan video ini, agar kami tetap semangat dalam berbagi, silakan bantu kami untuk like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Arisira Channel, tempat kita berbagi tentang dunia teknik industri. Pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang grafik radar cat atau sering disebut dengan grafik laba-laba, karena bentuknya mirip dengan jaring laba-laba. Apa itu grafik radar? Grafik radar adalah metode grafis menampilkan data multivariat dalam bentuk grafik dua dimensi. Grafik radar bisa disebut juga adalah grafik atau plot yang terdiri dari jari-jari yang menjelaskan nilai satu variabel. Panjang jari-jari sama dengan besarnya nilai variabel, kemudian ditarik dengan garis yang menghubungkan nilai data tersebut. Dalam konsep grafik radar atau radar cat, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1877 oleh Josh Mayer dan telah banyak berubah di zaman modern. Pada saat ini, radar cat pada umumnya digunakan dalam perbandingan, analisa, dan pengambilan keputusan. Radar cat dianggap sebagai alternatif yang lebih baik untuk bagan kolom karena menggambarkan banyak variabel dengan mudah tanpa membuat kekeliruan. Kemudian apa fungsi dari grafik radar? Grafik radar dapat digunakan untuk melihat distribusi data dan biasanya disebut dengan bagan laba-laba karena mirip dengan jaring laba-laba. Terkadang bergantung pada penyebaran data atau disebut peta lapisan luar. Dalam video ini, untuk mempermudah dalam pemahaman radar cat, saya memberikan contoh pembuatan tentang data skill dan kemampuan pemain sepak bola. Saya ambil agar lebih mudah, yaitu tentang yang sering kita dengar dan sering ada pada pemain sepak bola. Di sini saya beri contoh Yadi Suwandi, usia 27 tahun, nomor punggung 17, klub Yadistira FC, kemudian kontrak pemain dari Januari 2022 sampai 30 Desember 2023. Posisi pemain adalah winger. Kemudian kita jabarkan untuk skill penilaian dan kita beri besar penilaiannya.
Sebelum melanjutkan grafik radar chart, di sini saya menjelaskan kriteria dari skill pemain. Di sini saya membuat patokan atau standar, mungkin bagi teman-teman lain bisa menggunakan standar yang lainnya. Untuk penilaian skill pemain, di sini saya bagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, nilai dari 10 sampai 59 saya kategorikan adalah amatir. Kemudian nilai dari 60 sampai 69 saya kategorikan pemain beginner atau pemula. Kemudian nilai dari 70 sampai 79 saya kategorikan adalah pemain middle. Kemudian nilai dari 80 sampai 89 adalah pemain profesional. Kemudian 90 sampai 100 adalah pemain superstar. Sedangkan untuk skill penilaian, di sini saya memberikan 10 variabel dalam keterampilan atau skill kemampuan pemain sepak bola. Yang pertama adalah passingnya, kemudian dribbling, kemudian controlling, shooting, heading, kemudian positioning, tossing, decision making, the creativity, dan terakhir adalah teamwork, kerjasama dalam tim pada saat bermain sepak bola. Setelah kita membuat skill metrik untuk skill penilaian pemain sepak bola, baru kita membuat grafik radarnya. Kita blok dulu untuk skill penilaian dan besaran penilaian, kemudian kita pilih insert, kita pilih order dan charts, kemudian kita pilih radar chart, baru kita enter. Nah, akan muncul otomatis grafik berbentuk radar atau jaring laba-laba. Elemen-elemen yang harus ada pada bagian radar atau radar chart. Meskipun diagram laba-laba atau radar chart terkadang tampak sulit untuk dipahami, tapi diagram ini cukup mudah untuk dipahami karena memiliki beberapa elemen dasar. Yang pertama adalah titik tengah. Ini adalah inti dari diagram laba-laba, dari mana sumbu yang berbeda akan diambil. Yang kedua adalah sumbu. Setiap sumbu mewakili variabel dalam bagian radar dan diberi nama dan nilai yang berbeda. Sebuah grafik radar memiliki setidaknya 3 sumbu. Yang ketiga adalah gizi. Saat sumbu ditautkan dalam diagram laba-laba, sumbu akan membagi seluruh grafik menjadi petak berbeda yang membantu kita untuk merepresentasikan informasi dengan cara yang lebih baik. Dan yang keempat adalah nilai. Setelah grafik digambar, akan mewakili berbagai nilai pada setiap sumbu dan memplot bagian untuk setiap entry dengan mengalokasikan warna yang berbeda. Kapan menggunakan radar chart? Idealnya adalah ketika menggunakan radar chart dapat digunakan dalam situasi apapun. Kemudian untuk mempresentasikan informasi dengan multivariabel dalam bidang dua dimensi. Pada umumnya penggunaan radar chart digunakan yang pertama adalah untuk perbandingan entitas. Grafik laba-laba dapat membantu kita membandingkan produk dan konsep yang berbeda dalam satu diagram. Dengan kita bisa membedakan entitas yang berbeda melalui kode warna. Yang kedua, kapan kita menggunakan radar chart adalah pada saat analisa. Bagian radar chart juga dapat membantu kita memahami suatu konsep dan bagaimana nilainya diubah pada parameter yang berbeda. Misalnya pada saat menganalisa kinerja pasar suatu produk
dari waktu ke waktu. Kemudian kapan kita menggunakan radar cat, yaitu pada pengambilan keputusan. Karena dengan menggunakan diagram laba-laba dapat menggambarkan begitu banyak informasi di satu tempat. Ini dapat membantu untuk membuat keputusan berdasarkan data dengan mudah. Kemudian kapan lagi kita menggunakan diagram radar, yaitu pada penggunaan aplikasi lain seperti grafik radar juga dapat berfungsi sebagai alat bantu visual yang ideal. Kemudian dapat memainkan peran penting di berbagai sektor seperti pemasaran, analisis, penjualan, penelitian, pendidikan, dan yang lainnya. Sekarang apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan grafik radar cat? Sama seperti alat visual lainnya, bahwa grafik radar atau radar cat juga dapat memiliki kelebihan dan keterbatasan tertentu. Jika kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsep grafik radar atau radar cat, maka kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama adalah radar cat ini bisa sebagai alat yang sangat baik untuk membandingkan entitas yang berbeda dengan mudah. Kemudian nomor 2, kelebihan dari radar cat adalah ada banyak variabel untuk dibandingkan. Kita dapat melakukannya dengan grafik radar cat. Yang ketiga, kita lebih mudah memahami dan dipahami oleh audiens daripada diagram lainnya. Kemudian yang nomor 4, kelebihan dari diagram radar cat ini adalah kita dapat membedakan entitas yang berbeda melalui kode warna. Dan yang terakhir, kelebihan dari radar cat sangat berguna dalam menggambarkan perbandingan berdasarkan parameter yang berbeda. Kemudian kekurangan dari radar cat ini adalah yang pertama, jika ada banyak variabel untuk dibandingkan, maka akan sulit untuk mempresentasikan, bahkan bisa berantakan. Yang kedua, terkadang pengguna merasa sulit untuk menghasilkan kumpulan data yang ideal untuk mewakili variabel yang berbeda secara bersamaan. Kemudian kekurangan dari radar cat yang ketiga adalah tidak idealnya untuk membuat keputusan atau membandingkan variabel yang sangat berbeda. Dan yang terakhir, kadang-kadang jarak radial sulit untuk dinilai dan memberikan informasi secara langsung.